merdeka. Iya, merdeka. Iya, besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang keberapa, Kak, Bang? Ke-75. Iya, ke-75 tahun. Nah, oleh karena itu anak sekolah minggu harus semangat merdeka. Merdeka. Iya, walaupun kita nggak bisa upacara seperti biasa di sekolah, nggak bisa mengikuti lomba-lomba, tapi jangan mengurangi semangat kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia. Oleh karena itu, adik-adik anak sekolah minggu, mari kita semua tetap mengikuti ibadah ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Siapkan hatinya dan jangan lari-lari ke sana kemari ya adik-adik selama ibadah. Nah, guru sekolah minggunya juga masih tetap menghimbau, masih tetap mengingatkan, jangan pernah lupa untuk pakai masker bila keluar rumah. Dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kemudian, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan makan makanan yang sehat. Oke, adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, persiapkan hatinya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau menghantarkan kami di rumah-Mu ini untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu yang baik. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan memulai acara kami, kiranya acara kami ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah, agar mereka dapat bersikap tenang dalam mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruhnya acaranya kami serahkan kepadamu. Amin. Oke adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi dengan penuh semangat. Iya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bersukacita kembali lewat lagu pujian kita, Ku Menang, Ku Menang.
adik-adik, adik-adik semua tahu kan kalau di Indonesia itu ada tentara, polisi, yang mereka bertugas untuk menjaga keamanan dan mempertahankan Indonesia ini. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, patutnya kita juga menjaga keamanan negara ini dengan cara kita mematuhi aturan dan peraturan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, untuk menambah semangat kita nyanyi yuk. Kita nyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik sekolah minggu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, buat adik-adik yang di rumah, mari ambil Alkitabmu, duduk manis, agar kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hikmat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Met Awon. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu kepada kami, di mana hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami masih menerima berkat daripada Engkau, di mana Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berkata-katalah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah adik-adik semua, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Jefanya pasal 3 ayat 17. Jefanya
pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. 17 Agustus tahun 1, 2, Ayo, 3. ayo, ayo. Ayo, semangat. Ayo. Hore. Yang Despa yang menang. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, besok kita akan rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ada abang-abang? ke-75. Iya, ke-75. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah melihat satu contoh perlombaan yang selalu kita lakukan kalau menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada pagi hari ini, itu ada temanya. Apa temanya Kakak Melda? Yesus adalah pahlawanku. Oke, Yesus adalah pahlawanku. Nah, dikatakan pahlawan. Apa itu pahlawan? Ya, apa tuh pahlawan, Kak? Bang? Pahlawan. Kalau menurut aku sih ya Kak, pahlawan itu orang yang udah berjuang untuk memenangkan satu perang Kak. Berjuang menangkan perang. Pahlawan itu orang yang berkorban untuk orang banyak. Seperti itu. Ada lagi, Abang Jos? Lawan itu biasanya untuk memerdekakan suatu negara, seperti negara Republik Indonesia atau negara kita. Oke. Baru pahlawan itu seperti dibilang sama Inang Cibro, untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Iya. Gimana kalau kita cerita-cerita dulu tentang pahlawan-pahlawan yang kita pelajari dalam pelajaran IPS. Nah, Sejarah. oh ya, sejarah, iya kan? Siapa aja sih pahlawan-pahlawan kita? Dari daerah kita ada Sisingamangaraja, ada apa lagi Kak? Di penjahitan itu yang mereka dibuang di lubang buaya loh. Oh iya. Pemberontakan. Itu pahlawan revolusi. Iya, pahlawan revolusi. Ada tulang kita di situ. Iya, coba anak sekolah minggu sebutkan dulu di rumah. Siapa aja sih nama-nama pahlawan kita? Ayo, kita tunggu ya. Ayo kita hitung sama-sama Kak. Pertama, Cut Nyak Din, iya. Kedua, siapa lagi? Patimura, Iya, Patimura. Ketiga, Jenderal Sudirman, iya, Jenderal Sudirman. Keempat, Jamin Ginting, kelima, R.A. Kartini. iya, R.A. Kartini. Pejuang emansipasi wanita. Banyak sekali ya pahlawan-pahlawan kita ya. Mereka semua berjuang untuk kepentingan orang banyak dan mengorbankan nyawa mereka. Tapi ada juga loh kakak, pahlawan tadi kita kan sebutkan pahlawan kita semuanya orang-orang yang dewasa. Iya. Ada satu orang pahlawan kecil, yaitu Ade Irma, Ade Irma Suryani yang meninggal pada usia yang sangat muda. di pemberontakan anak-anak. G30 SPKI Iya. ya. Nang Cibro ya. Iya. Nah, kita tadi udah sebutkan nama-nama pahlawan. Biasanya nih kalau sebutkan nama-nama pahlawan, pasti pahlawan itu ada senjata yang dibawa untuk berperang. Kalau dulu pahlawan kita perangnya pakai senjata apa ya, Kak? Ada yang pakai bambu runcing, ada yang pakai pedang, ada yang pakai parang. Karena Indonesia pada waktu dijajah masih sangat ketinggalan, belum punya ya. belum punya senjata yang modern. Senjata yang lebih maju ya. Belum ada. Iya. Nah, itu tadi pakai bambu runcing. Mereka berjuang dengan alat-alat seadanya. Tapi bisa kita nikmati perjuangan mereka?
di masa sekarang ini ya, kita boleh bebas kemana-mana, kita boleh bebas menikmati negara kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semuanya. Nah, kita tadi udah cerita tentang pahlawan-pahlawan yang berjuang di Indonesia. Nah, kita mau cerita tentang ada satu pahlawan yang paling hebat, yang sangat hebat, dan yang paling terutama. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Kenapa kita bilang Tuhan Yesus pahlawan kita, Kak, Abang? Karena Tuhan Yesus itu telah menebus dosa kita seluruhnya, umat manusia, adik-adik sekolah minggu, dan kami, abang dan kakak, guru sekolah minggu juga. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita ya. Iya. Nah, kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai pahlawan? Tuhan Yesus tidak menyelamatkan satu daerah, satu negara. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan, memerdekakan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, yang berdiam di bumi ini. Dengan apa? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati, disalibkan di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Iya kan Kak Melda? Iya, kalau menurut Kak Despa, kenapa Tuhan Yesus itu mau ya disalibkan? Mau dia berjuang untuk kita manusia. Kenapa sih, Kak? Nah, Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya karena dia sangat mencintai manusia, dia sangat mencintai makhluk ciptaannya. Gitu, Kak. Iya, karena dia mencintai, mengasihi kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Anak sekolah minggu juga buka Alkitabnya di rumah ya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Udah dapat semua? Kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, hebat ya Kak. Supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal gimana sih itu, Inang Cibro? Hidup yang kekal itu dikatakan kita itu bisa hidup dengan penuh sukacita, baik di dunia ataupun setelah nanti kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu pada waktu kita meninggal ataupun mati. Wow, sungguh hebat ya Tuhan Yesus kita. Nah, kalau hebat Tuhan Yesus pahlawan kita, yuk kita kasih jempol. Yeah. Yesus is good. Iya, He's Jesus very, is very my good. hero. Oke. Nah, anak-anak sekolah minggu, kiranya kita semua boleh memaknai hari kemerdekaan kita yang akan dirayakan besok dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Jangan berkurang semangatnya, walaupun nggak bisa upacara di sekolah, nggak bisa ngikutin drum band. Biasanya anak-anak sekolah minggu pasti udah pergi ke salon ya, pakai baju yang cantik-cantik, bawa drum band ya Kak, main musik, menari ya kan, untuk merayakan hari kemerdekaan. Dan Iya. sebelum juga menyambut 17 Agustus, ya, malamnya semua berlomba-lomba untuk mencari bambu untuk memasang obor. Pawai Iya, Taptu ya. Taptu Pawai namanya. Taptu. Iya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kiranya kita sebagai orang-orang Kristen, hendaklah kita memaknai kemerdekaan itu dengan cara menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, yaitu kita hidup benar sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita Indonesia, dan juga jangan lupa mendoakan pemerintah-pemerintah kita agar mereka tetap bijaksana dalam memimpin negara kita Indonesia. Nah, tadi juga kita udah cerita bahwa ada satu pahlawan yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib. Kalau dulu pejuang kita tugasnya melawan penjajah. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen melawan apa ya, kakak-kakak dan abang-abang? Melawan diri kita
agar kita tidak berbuat dosa. Iya, tidak berbuat dosa dan tidak mengikuti keinginan daging, Keinginan daging kita. Iya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, marilah kita tetap semangat menjalani hari-hari kita yang mana kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Iya, merdeka. Merdeka. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu juga, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita agar di setiap kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita mengandalkan orang tua kita, karena bapaknya polisi, bapaknya hebat. Iya, bapaknya hebat, tapi masih ada lagi yang lebih hebat dari bapak kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Setuju. Nah, adik-adik sekolah minggu, abang mau tanya dulu, kembali ke pahlawan ya. Adik-adik sekolah minggu, ada yang mau jadi pahlawan nggak? Atau mungkin kakak sama abang ada yang mau jadi pahlawan? Jadi pahlawan. Semua mau jadi pahlawan, Bang Jos. Iya, Inang Cibro mau jadi pahlawan. semua kita harus jadi pahlawan, tetapi kita tidak memerlukan Senjata. Kita sama seperti yang kakak Melda bilang tadi, menghargai perjuangan pahlawan dan mendoakan pemerintah kita agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan baik, bijaksana. Pahlawan yang lain mungkin adik-adik kenal, mungkin Superman, apalagi kak? Spider-Man, Spider-Man, Batman. Boboiboy Boy. Ada Ultraman. Ya, Ultraman. Siva, ada Siva yang naik sepeda itu loh, Kak. Tetapi dari semua pahlawan itu ada yang terkuat. Siapa? Tuhan Yesus. Ada mau ditambahkan lagi Kak Despa? Udah cukup. Oke. Oke, adik-adik sekolah minggu, biarpun kita tidak bisa merayakannya dengan sukacita, kita mendoakan agar virus corona ini agar cepat berlalu, dan semoga di tahun depan kita bisa lebih meriah ya merayakannya, ya kan Kak? Amin. Ya, merdeka. Merdeka. Ya, yuk sama-sama kita berdiri yuk, kita nyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Ya, untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk sama-sama kita nyanyikan, anak-anak sekolah minggu semua berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan suara yang kuat. Lagu 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Indonesia merdeka. Oke adik-adik, sekian firman kita pada hari ini. Pesan kakak buat adik-adik semua, hendaknya lah kita, sebelum kita memerdekakan orang lain, hendaknya lah kita memerdekakan diri kita sendiri dengan taat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kita. Baiklah adik-adik, kita akan menutup khotbah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa
Ya, karena Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami, dan kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hendaknyalah kami menjadi orang yang dapat diandalkan dalam negara kami ini ya Bapa. Hendaknya kami dapat memerdekakan diri kami sendiri terlebih dahulu ya Bapa, sebelum kami memerdekakan orang lain ya Bapa. Ya Bapa, kiranya firman yang telah kami dengarkan, tidak hanya kami dengarkan ya Bapa, namun juga kami lakukan ya Bapa. Ya Bapa, terpuji termulialah nama Bapa, kini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami sedang melaksanakan acara kebaktian sekolah Minggu HKI Dondok Sanggul. Kiranya Engkau berkatilah acara kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Ya Bapa, dunia dan negara kami sedang dilanda oleh virus corona. Berkatilah dunia dan negara ini supaya bisa melaksanakan aktivitas kembali. Ya Tuhan, para pasien virus corona yang terpapar virus corona, kiranya Engkau berikanlah mereka kesembuhan agar mereka dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Ya Tuhan, para pemimpin kami, berilah mereka kebijaksanaan agar dapat memimpin kami masyarakatnya dengan baik. Para tenaga medis kami, berilah mereka kesabaran agar dapat menyembuhkan dunia ini dari virus corona ini. Ya Bapa, orang tua kami, berilah mereka kesembuhan dan kesehatan. Berikan juga mereka rezeki yang secukupnya. Guru sekolah minggu kami, berilah mereka kesabaran dan ketabahan agar sabar dan tabah dalam mendidik kami, anak sekolah minggunya. Ya Tuhan, kami yang sedang belajar dari rumah, kiranya Engkau berkatilah kami, berikanlah kami semangat supaya bisa belajar dan melanjutkan pendidikan kami. Ya Tuhan, dosa-dosa kami ampunilah itu agar kasih-Mu tidak terhalang bagi kami apa adanya. Inilah doa permohonan kami melalui perantara Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tadi siapa yang jadi pahlawan kita? Tuhan Yesus. Iya. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk akhir hafalan kita minggu ini, kami memberikan tugas kepada anak sekolah minggu untuk menyanyikan lagu Betapa kita tidak bersyukur. Boleh dinyanyikan gabung-gabung sama Adik dan adik-adiknya, iya adik dan abangnya. kakaknya, abangnya. Baru setelah selesai lagunya, jangan lupa
apa? Katakan Indonesia Merdeka. Oke anak-anak sekolah minggu, boleh kan? Kami tunggu ya video ayat hafalannya. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita untuk pagi hari ini. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada adik kami semua, tetaplah jaga kesehatan agar kita bisa bertemu lagi di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka, shalom, sampai jumpa minggu depan.